Semarang, ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan Jawa Tengah. Sebagai ibu kota provinsi, Semarang memiliki banyak sektor seperti pendidikan, perekonomian, dan pariwisata. Selain itu, masyarakatnya juga memiliki multibudaya yang sangat toleran, sehingga menjadikan kota Semarang sebagai metropolitan yang cocok untuk bisnis. Untuk sektor pariwisatanya seperti Kota Lama, Air Mancur, Simpang 5, Kampung Pelangi, Lawang Sewu, Masjid Agung Jawa Tengah yang terletak pada Kecamatan Gayam Sari. Pada sektor pendidikan terdapat salah satunya Universitas Diponegoro yang termasuk universitas terbaik ketiga pada tahun 2021 menurut International College and University dengan kampus utama di Tembalang dan di Peleburan. Undip memiliki 13 fakultas dan 120 jurusan. Kali ini Undip menyelenggarakan KKN secara online di desa masing-masing sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dengan tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs melalui kuliah kerja nyata. Berjuang, semoga nanti kembali dalam keadaan sehat dan selamat, ya. Moga-moga pandemi COVID ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Kelurahan Gayam Sari memiliki luas wilayah sekitar 90 hektar dengan batas wilayah sebelah barat dengan Sungai Banjir Kanal Timur, sebelah utara Pandean Lamper, sebelah timur Mukti Harjo Kidul, sebelah selatan Kalicari dan Lamper Tengah. Dengan jumlah penduduk 13.481 jiwa dengan 4.186 KK. Kelurahan Gayam Sari memiliki fasilitas yang cukup lengkap, seperti taman yang disertai dengan mainan anak-anak, kantor kelurahan yang bersih, Posyandu Aji Kencana, PAUD Aji Kencana, Posko Penanganan COVID, Rumah Pintar Aji Kencana, Gedung Serbaguna Graha Sari, Kementerian Tenaga Kerja, Puskesmas, sekolah, dan lain-lain.
Permasalahannya, masih ada masyarakat yang abai akan protokol kesehatan. Walau sudah banyak warga yang terpapar sebesar 151 dan kasus di Semarang secara umum sangat tinggi. Selain itu, banyak juga warga yang menanam tanaman di pekarangan rumah namun masih menggunakan sepenuhnya pestisida kimia. Yang ini akan menyebabkan pencemaran. Dikarenakan jumlah warga yang terpapar cukup banyak, maka ada beberapa penanganan dari Satgas COVID sendiri, yaitu kita menghimbau ke warung-warung, ke toko, ke masyarakat yang berkerumun, selalu kita ingatkan agar tidak bergerombol. Kemudian kita juga membagikan masker ke warga masyarakat. Itu untuk pelaksanaan PPKM. Untuk COVID, yang menderita COVID, kita juga melaksanakan tracing bekerjasama dengan puskesmas. Apabila ada warga yang menderita sakit COVID yang isoman, terutama kita tracing untuk keluarganya, untuk si penderita juga yang isoman, sehingga kita tahu perkembangan daripada warga yang isoman tersebut. Kita berikan obat ataupun kita berikan suplemen. Itu yang kita lakukan selama PPKM. Selain itu, perlu diadakannya desinfektan barang-barang. Oleh karena itu, saya membuat broker satu saya desinfektan dari cuka dan daun sirih. Program kerja kedua saya yaitu pestisida alami dari kulit bawang. Pembagian poster dan leaflet tentang narkoba, pembuatan jamu tradisional sebagai peningkatan imun, dan masih ada yang lainnya. Terdapat kampung kreatif yang berpotensial untuk dijadikan rekreasi yang edukatif. Selain itu, ada juga kampung tahu bakso. Ini dapat dijadikan edukasi dan penanaman modal saham investor. Cuka dan daun sirih bisa digunakan bahan disinfektan yang sangat mudah.
Dengan adanya sosialisasi pembuatan disinfektan dengan bahan yang sederhana ini dapat memutuskan COVID-19 dan juga aman dicat, cat tembok, cat pintu, dan aman di tangan tidak terasa gatal. Dengan adanya sosialisasi KKN mahasiswa Universitas Undip, ini dapat dilaksanakan dengan mudah dan sederhana dan dapat dipraktekkan sendiri sehari-hari di rumah. Selama ini kulit bawang saya buang begitu saja. Ternyata bisa dijadikan bahan pestisida dan pupuk tanaman. Sehingga saya tidak perlu membeli pestisida dengan mahal-mahal untuk tanaman saya. Sosialisasi KKN Universitas Undip ini mudah dipahami dan mudah dilaksanakan secara prokes dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi dengan hadirnya mahasiswa KKN tim 2 dari Undip, ini kami sangat berkesan. Terima kasih di Kelurahan Gayamsari. Ada dari adik-adik ada ide-ide yang timbul, kreatifan seperti di propernya yang budidaya ikan, terus dari ember, kemudian ada yang dulunya itu memang sudah ada itu di tanaman itu toh banyak sekali karena sudah lama mati, sekarang ada lagi apotek hidup dan dihidupkan lagi. Kemudian ada hand sanitizer otomatis, kemudian dengan brosur-brosur untuk mengajak atau mencegah COVID. Nah ini sebetulnya brosur-brosur itu ditempel ke wilayah masing-masing, jadi yang ada pos-posnya, pos-pos ini juga boleh. Kemudian adik-adik keluarga, turun ke warga yang ada posnya itu ditempeli, jadi warga masyarakat tahu. Itu saya juga pesannya seperti itu ya, senang karena dengan hadirnya KKN tim 2 Undip ini kami bertambah wawasan. Yang namanya di sini sudah usia ya lanjut ya, yang namanya seperti ini cara belajar seperti ini. Kita saling sharing, saling belajar. Kemudian seperti kemarin sore ada program ya, Facebook ADS itu untuk meningkatkan pasar modal, untuk meningkatkan mendorong bagi warga yang punya usaha. Nah, itu juga kami juga sangat senang. Jadi untuk propernya panjenengan semua, ini kami kemas jadi satu. Nanti foto-fotonya kami crop jadi satu, kami share. Inilah hasilnya selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Makanya di sini kadang-kadang kami share ke RW, kadang juga enggak, kita kumpulin. Jadi Pak RW juga tahu, Pak RW RT warga. Ini pesan kami, pesan dari Lurah, apa yang sudah panjenengan dapat, nanti tolong untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi. Jadi kalau panjenengan calon pemimpin semuanya, panjenengan itu bukan calon bawahan, nanti calon pimpinan. Entah panjenengan mau jadi owner, mau jadi pimpinan di sebuah perusahaan, atau mau jadi pimpinan di bidang masyarakat, ataupun jadi pimpinan di Pemkot atau provinsi ya. Nah itu panjenengan monggo sama-sama kita belajar lagi, menempuh apa yang belum tercapai. Kita harus mampu, harus bisa. Aku harus bisa. Kita punya penggawean, aku harus bisa. Jangan sampai kita langsung tidak dilanjutkan ya. Kita langsung duduk cukup sampai di sini saja itu jangan. Jadi panjenengan masih muda, kami pun sangat mendorong panjenengan semua untuk menumbuhkan kreativitas panjenengan masing-masing dengan pendidikan yang panjenengan tempuh selama ini. Mudah-mudahan panjenengan semua menjadi orang yang bermanfaat, sukses, berguna bagi nusa dan bangsa. Dan jangan lupa kita harus
selalu mohon doa restu kepada bapak dan ibu kita semuanya. Orang tua itu kan harus mohon doa restu dengan orang tua, pasti kita nanti kedepannya alhamdulillah insya Allah kita sukses. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Bagi yang belum sholat, saya mungkin beda lagi. Sholat 5 waktu dulu. Nanti kalau sudah 5 waktu, kita belajar tambah lagi sholatnya, tambah lagi sholat malam. Itu nomor 1 kita jangan lupakan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya untuk kedepannya diberi kesehatan, keselamatan dan sukses.